Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendilwesi Kebumen. Saya Hendrono Cahyono. Malam hari ini insya Allah kita akan mediasi pengungkapan saudara kita, yang di situ saudara kita seorang pembisnis, dan ada suatu kekuatan yang di situ berusaha menggagalkan bisnisnya, berusaha menghalang-halangi bisnisnya. Kita tahu karena alhamdulillah atas izin Allah, tadi pagi kita sudah bersihkan, tadi pagi kita netralisir tubuhnya dari segala kekuatan-kekuatan sihir yang menghalangi atau mengganggu dari bisnis beliau. Ya. Tapi malam hari ini insya Allah kita akan tarik lagi salah satunya untuk kita ungkap, untuk kita tanya-tanya dari mana dan tujuannya apa. Insya Allah dengan lantaran mediasi pengungkapan kita ada hikmah, ada pelajaran untuk keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, Mas Wandi. Berdiri apa duduk? Duduk aja. Duduk aja. Ya, agak geser sini dikit. Mbak E agak ke sana, enggak apa-apa. Nah. Ya, ya. Tenang saja. Nah, tenang, nanti untuk kita tarik. Siap? Udah. Yo, bismillah. Astagfirullah. Allah. Tolong. Oh ya, saya pindah di sini. Berarti musuh kayak. Aduh, musuh. Dendam banget ya. Waduh, dendam. Sabar Mbah. Berarti ini tenang Mbah, tenang. Ya. Iya, Mbah, tenang. Ya. Saya mati. Astagfirullah, kaget. Tenang, Mbah. Mbah, tenang sebentar. Kenapa kok marah sekali sama saya? Kenapa, Mbah? Ya, gue ngelawan itu aja deh, ngono. Kepres gulingnya gelis, gagal kabeh. Kamu yang kuat masa 1:3 gede-gede. Kamu mencampuri urusan saya. Iya, enggak, tenang dulu ya, tenang. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Jangan kayak gitu, Mas. Sabar, Mbak. Sabar. Manusia seperti kamu menghalang-halangi kami untuk melakukan tugas-tugas kami. Iya, terus? Dan kamu harus mati. Mbak, tenang. Saya udah dari tadi bilang tenang. Saya mau berterima kasih dalam kedatangan kamu. Oh, terima kasih. Iya. Buat kamu, saya sudah seperti manusia dan mudah sekali untuk membunuh kamu. Oh, iya. Ya, sekarang tenang, Mbahnya tenang. Mau ngomong apa, tenang dulu. Mau ngomong saya mau terima kasih kamu telah mendatangkan saya untuk datang. Iya. Iya. Kamu ya nanti dulu ya, saya malah jadi bingung mau bilang apa. Ya, Mbak. Tenang ya, Mbak. Nanti enggak selesai. Jangan bilang tenang. Nah, terus bilangnya? Slow. Jangan bilang tenang. Oh iya udah. Jangan tenang, Mbak. Jangan tenang. Nah, kalau kayak gitu. Apa yang sudah kamu buat kepada? Serius banget kita malah guyon baik. Saya
Kamu sudah. Rembun malah dekem bae kan. Kamu sudah mengganggu kepentingan saya. Ya nanti. Maskan. Tenang dulu ya, Bu. Tenang dulu, Bun. Tenang dulu ya, Mbak. Tenang ya, Mbak. Banyak kayak gitu sih. Tenang dulu nanti biar. Shh. Mbak, tenang dulu. Paling ya. Mbak tenang dulu. Banyak mau bilang apa? Tenang. Saya mau bilang terima kasih kepada kamu karena telah masukkan saya ke sini. Ya udah, ya saya terima. Ya saya terima ucapan terima kasihnya. Berkat kamu saya mudah Iya. untuk membunuh kamu. Loh, mesti terima kasih malah membunuh. Gimana sih, Mbak? Saya mau nanya sebentar, Mbak. Banyak Karena manusia seperti kamu harus dimusnahkan. Kamu kan terlalu banyak mencampuri urusan bangsa kami. ya kayak gini, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Ya kan Kenapa? Memang kenapa kamu merusui, mengganggu kami? enggak ya Padahal kami tidak ada satu salah sedikit pun dari kami. gini loh, Mbak. Saya itu enggak mengganggu kalian. Saya cuma memintakan pertolongan Allah biar saudara saya itu diberikan kesehatan. Saya tidak peduli itu pertolongan siapa, yang jelas adanya kamu menghalang-halangi kita semua yang ada di situ. Gini loh, Mbak. Gini, Mbak. Sekarang Ya. apa yang kamu inginkan? Saya mau nanya-nanya. Banyak tenang, ya ini udah orang 4 loh. Capek loh, kasihan loh. Sempringat. Tenang dulu ya, Mbaknya ya. Ya. Kamu mau apa? Hah? Kayak gini loh. Kayak gini loh, Mbak. Mbak kayak gini, Mbak. Mbak. Apa yang mau jelaskan lagi? Saya mau nanya, Mbaknya itu ngapain kok di Untuk apa kamu bertanya? ya untuk pengen tahu, untuk tahu. Kalau bertanya, sejak awal kamu tahu saya, Iya. kenapa baru sekarang? Ya kayak gini. Jawab. Awalnya saya tidak Apa alasan kamu? Awalnya saya tidak kepengen mediasi komunikasi seperti ini. Awalnya saja saudara saya ke tempat saya minta pertolongan Allah lantaran kita. Nah, nanti alhamdulillah kalian sudah pergi jauh. Nah, tapi terus saudara saya kepengen tahu, akhirnya ya saya datangkan lagi untuk kepengen nanya-nanya gitu saja. Dan tujuannya apa? Mbahnya itu menghalangi usaha ikhtiar saudara saya dalam mencari rezeki, Mbah. Datangnya saya ke siapa? Saya tanya kepada kamu. Iya. Saya datang ke tubuh siapa? Ke tubuh saudara saya. Lalu masalah kamu apa dengan saya? Kamu musnahkan saya. Kamu menghalang-halangi pekerjaan saya. Tidak ada urusan saya dengan mbahnya dan teman-teman mbahnya. Jadi, Tapi itu kamu sudah bilang dari situ saya sudah tahu bahwa kamu adalah mengajak perang bahasa saya. ya terserah anggapan mbahnya kalau mau ajak perang bangsa mbahnya. Tapi yang jelas Allah datangkan saudara saya itu ke tempat kita. Terus saya suruh mintakan pertolongan Allah. Ya itu saja. Ketika ada kalian memang yang sudah mendolimi, sudah menyakiti saudara saya, ya jangan salahkan saya karena Allah memberi pertolongan pada saudara kita lantaran saya. Itu saya hanya lantaran saja. Jadi banyak jangan marah sama saya. Harusnya kalau mbaknya baik. Kamu bilang saya tidak boleh marah. Hah? Sini. Saudara kamu, teman kamu, saya bunuh di depan kamu. Ya tidak seperti itu kan. Lah kan mbahnya itu kenapa ada salah apa dengan saudara saya? Kamu marah atau tidak? Hah? Saya tidak marah. Saya nanya, ada salah apa? Tidak ada marah, saya bunuh satu di depan kamu. Ya coba kalau sini berani maju. Celiu. Sini kalau Saya bunuh satu. gini. Boleh. Gini. Mbak. Bunuh satu depan kamu. Nah, gini, Mbak, saya nanya, Mbak. Lalu kamu bertanya kenapa kamu membunuh? Iya. Bodoh kan? Iya. Iya, baiklah. Gini, Mbak. Mbaknya itu disuruh siapa coba?
untuk menggagalkan usaha saudara saya itu disuruh siapa? Apakah teman ataukah saudara ataukah apa? Ataukah mbahnya suka-suka saja? Gampang ya, Mbak. Jelas tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Ini masalah yang dia harus hadapi dalam usahanya. Oh, berarti mbahnya ini disuruh oleh seseorang atau Atau apa? Atau apa? atau tetap alah jadi kelalen pesaing bisnis atau mungkin bekas karyawan atau mungkin saudara atau mungkin bagaimana? Atau mbahnya Ini masalah yang harus dia hadapi dalam dirinya. Oh, ya. Kamu tidak ada urusannya dengan kamu. ya. Urusan dia, masalah dia ada pada saya. Ya udah, sekarang saya nanya. Sekarang mau Dia yang menyelesaikan masalahnya. Oke, sekarang saya nanya gini. Bukan kamu. Iya, sekarang mau tanya. Yang datang membunuh dan mengabrak-abrikan rencana saya. Ya, sekarang saya mau nanya. Tugasnya mbahnya ngapain di tubuh saudara saya itu? Dan kerjanya bagaimana mbahnya? Cara kerjanya pengen tahu coba. Saya kerjanya mudah sekali. Apa? Dan saya tidak ada kegiatan untuk membunuh dia. Saya tidak menjahati tubuhnya. Terus? Saya tidak membunuh dia. Terus? Ngapain? Saya hanya mempengaruhi saat dia bertemu dengan lawannya. Oh, maksudnya mempengaruhi ketemu dengan apa ya? Lawan bisnis. Lawan bisnis atau mungkin dengan orang yang mau diajak bisnis. Mitra. Mbahnya bagaimana masih cara kerja mbahnya? Dengan melayukan mekarnya. Oh, ya biasanya menutup aura atau meredupkan auranya. Terus mbahnya apa lagi? Selain itu? Atau mbahnya Mengambil keputusan. apa mbahnya masuk ke tubuh rekannya untuk biar tidak percaya dengan saudara saya atau mungkin tidak mau berbisnis dengan saudara saya gitu? Itu lain dari saya, Nah, bukan saya. Nah terus rekannya mbahnya? Iya. Atau bagaimana? Oh, berarti bagi-bagi tugas. Nah, kalau tugasnya Mbak ngapain? Kalau tugasnya mbahnya itu ngapain, Mbah? Menghisap sari supaya dia layu. Oh, biar dia layu, biar energinya ini. Ya. Saya tidak membunuhnya kan. Oh, iya. Kenapa kamu membunuh teman-teman saya, saudara saya? Saya tidak membunuh. Saya cuma berdoa kalau kalian bandel di situ ya berarti kebunuh bukan saya. Saya tidak pernah membunuh makhluk Allah. Bukan tugas saya. Saya cuma tugasnya meminta pertolongan Allah. Tapi adanya kamu dalam dirinya dia menambah pekerjaan saya 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat ya. Yang jelas sekarang gini, kamu itu sudah mendolimi atau berbuat tidak baik pada saudara saya, sehingga ya sudah saya minta pertolongan Allah biar saudara Lalu saya kamu anggap diri kamu benar? Ya benar lah, masa gimana sih nggak benar? Kamu tidak melakukan kesalahan. Ya salah bagi kamu, tapi kan saya benar bagi saudara saya yang terdolimi, yang aniaya oleh diri kalian. Kamu tetap saja mau kalah. Ya saya tidak mau kalah. Nah, Kalah kamu. Angel kan jengkel sih. Ya sudah banyak ini aja lah. Jadi temannya Jadi temannya mbaknya saja sana lah. Keluar. Bilang apa kamu? Hah? Bilang apa? Ya, Nyuruh saya keluar. iya. Saya mau keluar sebelum kamu memperbaiki kesalahan kamu dan itu tidak berjadi, kayak tidak gitu. ikut campur. Atau kalau tidak saya membunuh kamu. Jangan kayak gitu, Mbak. Jangan kayak gitu, Mbak. Shh. Iku berisik belinya kurang. Apa saya? Wes dina tadi lagi angel ki dicak ngobrol ini. Wow. Anu udah marah. Cangkel banget ini. Aduh. Shh. Tenang.
Siap. Tenang. Sini kamu dekat. Ya ini sudah mendekat. Iya. Allah. Kita dulu sang. Ambil minum, Bun. Ambil minum, Bun. Olahraga malam. Ya Allah, alhamdulillah saudaraku, ternyata memang sulit diajak komunikasi karena memang kita tadi pagi sudah ibaratnya sudah bertempur, sudah kita bersihkan dan mereka sudah balik ke asalnya, tapi kita tarik lagi dengan seperti itu. Ketika ketemu saya langsung marah berapi-api sehingga sulit untuk diajak bicara, dikoreksi penjelasannya. Tapi ya ambil hikmahnya bahwa memang dunia seperti itu. Ketika kita usaha ada saja orang yang mungkin tidak suka sehingga dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi dengan cara apapun ketika kita dekat pada Allah, insya Allah aman. Ketika kita tidak mampu menghilangkan gangguan itu dengan diri sendiri, nanti insya Allah Allah akan pertemukan dengan orang yang mampu atau bisa. Saya Hindro Nur Cahyono dari Paguyuban Suryo Kendilwasi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.